Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afifa Novelin, NIM 1700346, mahasiswa mata kuliah Metodologi Penelitian BP 2017 yang diampu oleh Ibu Dr. Nurhastuti SPD MPD dan Ibu Iga Setia Utami MPDT. Pada kali ini saya akan memaparkan proposal penelitian saya yang berjudul Keterampilan Pembuatan Kek Pai Buah melalui Media Pop-up untuk anak tunarungu kelas 4 di SLB Negeri 1 Padang. Baiklah, saya akan menjelaskan 3 garis besar pada proposal penelitian saya ini. Yang pertama bab 1 pendahuluan, yang kedua bab 2 kajian teori, dan yang ketiga bab 3 metode penelitian. Baiklah, langsung saja kepada bab 1 pendahuluan. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama latar belakang penelitian, yang kedua identifikasi masalah, yang ketiga perumusan dan pemecahan masalah, yang keempat tujuan dari penelitian, dan yang kelima manfaat penelitian ini. Latar belakang. Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk setiap negara agar dapat berkembang dengan pesat, khususnya adalah negara Indonesia. Nah, pendidikan itu merupakan sebuah sistem yang dibutuhkan oleh manusia. Karena apa? Karena pendidikan itu berfungsi untuk mempersiapkan dan mengembangkan sumber daya manusia yang terdiri dari pengetahuan, nilai sikap, dan keterampilan. Nah, di Indonesia sendiri ada 2 sistem pendidikan. Yang pertama adalah pendidikan akademik dan yang kedua pendidikan profesional. Di mana pendidikan akademik ini berfungsi untuk mengembangkan potensi-potensi akademik yang dimiliki oleh setiap individu. Dan yang kedua adalah pendidikan profesional, di mana pendidikan ini berfungsi sebagai mengembangkan keahlian-keahlian yang dimiliki oleh setiap individu yang nantinya bermanfaat bagi dia saat di dunia kerja. Nah, dengan adanya sistem pendidikan profesional tadi dan juga untuk menjawab kebutuhan di era globalisasi ini, maka perlulah kita untuk mempersiapkan dan juga meningkatkan sumber daya manusia, tidak terkecuali juga untuk anak berkebutuhan khusus, di mana anak berkebutuhan khusus ini merupakan seseorang yang mengalami gangguan ataupun hambatan, baik itu dari segi fisik, mental, intelijensi, dan juga emosionalnya, yang menyebabkan anak tersebut mengalami hambatan dalam pencapaian perkembangan yang optimal, sehingga membutuhkan layanan pendidikan yang khusus. Nah, ada beberapa jenis dari anak berkebutuhan khusus yang dapat kita kategorikan. Yang pertama, anak yang mengalami hambatan intelektual atau sering kita sebut dengan anak tunagrahita. Yang kedua, anak yang mengalami gangguan emosi dan perilaku atau sering disebut anak tunalaras. Yang ketiga, anak yang mengalami 2 kegangguan sekaligus atau 2 hambatan yang disebut dengan double handicap. Selanjutnya ada anak yang mengalami gangguan kontemporer yang bersifat kontemporer seperti anak kesulitan belajar, anak lamban belajar, dan juga anak cerdas istimewa dan bakat istimewa. Dan yang terakhir adalah anak yang mengalami hambatan fisik seperti anak tunadaksa, anak tunanetra, dan juga anak tunarungu. Nah, anak tunarungu merupakan anak yang mengalami gangguan dalam indera pendengaran atau anak yang mengalami hambatan pendengaran, baik itu sebagian ataupun keseluruhan dalam tingkatan rendah, sedang ataupun berat, yang menyebabkan mereka sedikit dalam memperoleh informasi atau kesulitan dalam memperoleh informasi. Nah, salah satu isi muatan kurikulum anak berkebutuhan khusus adalah kemampuan untuk menolong diri dan keterampilan. Di mana keterampilan di sini adalah keterampilan vokasional yang merupakan salah satu keterampilan yang hendaknya dimiliki oleh semua individu. Keterampilan vokasional juga disebut dengan keterampilan kerja yang mengarah kepada peserta didik dapat mengembangkan kecakapan hidupnya. Nah, pembelajaran keterampilan untuk peserta didik tunarungu ditujukan agar anak dapat menciptakan suatu karya dari berbagai macam kerajinan. Dan setiap sekolah juga perlu mengajarkan keterampilan agar dapat mereka menghasilkan suatu karya yang mempunyai daya jual dan dapat dipasarkan. Beberapa kerajinan itu bisa dipasarkan seperti kerajinan tangan, tata rias, tata boga, yang juga disebut dengan keterampilan produktif. Nah, keterampilan vokasional tata boga merupakan keterampilan pengolahan masakan dari persiapan pengolahan sampai dengan menghidangkan makanan dari bahan mentah menjadi bahan yang siap makan yang dapat dijual. Nah, salah satu keterampilan tata boga yang
yang populer di zaman ini adalah pie. Nah, siapa sih yang gak kenal dengan pie? Nah, di sini keterampilan tata boga yang dimaksud oleh penelitian pada penelitian ini adalah pembuatan cake pie buah dengan media pop-up. Yang kedua adalah identifikasi masalah. Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan di latar belakang tadi, maka identifikasi masalahnya yang pertama, murid terlihat bosan saat keterampilan tata boga, murid yang kurang antusias saat dalam pembelajaran tata boga, dan guru yang kurang kreatif karena hanya menerapkan metode ceramah dalam pembelajaran sehingga terjadinya dua permasalahan di atas tadi. Yang ketiga, perumusan dan pemecahan masalah, di mana rumusan masalahnya yang pertama, apakah media pop-up dapat meningkatkan keterampilan peserta didik dalam membuat pie buah? Yang kedua, bagaimana proses pelaksanaan pembelajaran keterampilan membuat pie buah menggunakan media pop-up? Pemecahan masalahnya, dari rumusan permasalahan tersebut, pemecahan masalah yang peneliti gunakan ialah media pop-up agar peserta didik dapat mengikuti langkah-langkah pembuatan pie buah dengan media yang menyenangkan sebagai solusi yang ditawarkan. Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Berdasarkan dari masalah yang telah diuraikan tadi, maka tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, untuk meningkatkan interaksi dalam proses pembelajaran keterampilan pembuatan pie buah melalui media pop-up untuk anak tunarungu kelas 4 di SLB Negeri 1 Padang. Yang kedua, untuk membuktikan bahwa dengan media pop-up ini dapat meningkatkan keterampilan pembuatan pie buah untuk anak tunarungu kelas 4 di SLB Negeri 1 Padang. Yang selanjutnya adalah manfaat. Dalam penelitian ini ada dua manfaat. Ada manfaat teoritis dan manfaat praktis, di mana manfaat teoritisnya adalah dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang cara meningkatkan keterampilan pembuatan cake pie buah menggunakan media pop-up. Dan yang kedua, manfaat praktis. Bagi penulis, dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang cara yang efektif dalam meningkatkan keterampilan pembuatan cake pie buah menggunakan media pop-up. Bagi guru dan pihak sekolah, dapat membantu guru dan pihak sekolah dalam mengajarkan keterampilan tata boga bagi peserta didik tunarungu dalam membuat cake pie buah menggunakan media pop-up. Bagi peserta didik, dapat membantu anak untuk memiliki keterampilan khususnya dalam bidang tata boga sehingga anak dapat memproduksi dan memiliki penghasilan sendiri. Dan yang terakhir, bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan pada pelaksanaan penelitian selanjutnya. Bab 2, kajian teori. Di sini saya akan menjelaskan tentang anak tunarungu, media pop-up, dan juga pie. Langsung saja, anak tunarungu. Anak tunarungu itu merupakan seorang anak yang mengalami hambatan dalam pendengaran yang mempunyai kategori ringan, sedang, dan berat, sehingga mengalami keterbatasan dalam memperoleh informasi. Nah, ada 6 kategori tingkatan dalam anak tunarungu. Yang pertama, 0 sampai 26 desibel masih mempunyai pendengaran yang normal. Yang kedua, 27 sampai 40 desibel kesulitan mendengar bunyi yang jauh. Yang ketiga, 41 sampai 55 desibel membutuhkan alat bantu mendengar untuk mendengar. Yang keempat, 56 sampai 70 membutuhkan alat bantu mendengar untuk belajar dengan cara yang khusus. Yang selanjutnya 71 sampai 90 desibel yaitu membutuhkan alat bantu dengar dan latihan bicara secara khusus. Dan yang terakhir adalah 91 ke atas, sadar akan adanya bunyi karena merasakan getaran, bergantung pada penglihatan dan juga biasanya disebut dengan tuli. Selanjutnya adalah media pop-up, di mana pop-up itu merupakan buku yang didesain dapat bergerak dan membuat efek timbul saat kita membukanya. Kenapa pop-up ini cocok untuk anak-anak? Karena dengan media pop-up ini, anak-anak dapat tertarik. Kenapa? Karena kelebihan dari media pop-up ini, yang pertama, pop-up itu dapat dipelajari kapanpun, dimanapun, dan juga mudah dibawa, memberikan efek-efek 3 dimensi di setiap halamannya, ilustrasinya yang berwarna, dan dengan media pop-up ini dapat meningkatkan imajinasi peserta didik dalam memahami isi dari pembelajaran tersebut. Yang kedua adalah kelemahannya. Dalam membuat media pop-up ini membutuhkan dana yang cukup banyak, membutuhkan waktu yang relatif lama,
Dan media pop-up ini lebih efektif atau optimal digunakan dalam satu materi saja. Jika tidak hati-hati saat menggunakan membuka ataupun menutup, akan membuat setiap halaman pada media ini rusak. Nah, manfaat dari media pop-up ini yaitu memiliki manfaat untuk mengembangkan kreativitas anak-anak, merangsang imajinasinya, menambah pengetahuan, dan juga memberikan gambaran bentuk suatu benda atau pengenalan benda ataupun pembelajaran, serta mengajarkan anak untuk lebih mengerti pembelajaran itu melalui media yang kreatif. Selanjutnya adalah pie. Pie ini adalah jenis petri ataupun kue kering yang telah ditemukan pada zaman Mesir kuno yang populer di Amerika Serikat dan negara-negara lain termasuk juga Indonesia. Jadi pie ini merupakan jenis makanan yang mempunyai kulit yang renyah, makanan jenis kue-kue yang terdiri dari kulit yang kering dan isinya beraneka ragam, mulai dari isian daging, ikan, sayur, susu, coklat, keju, dan buahan yang menjadi varian yang sangat diminati. Kulit pie ini bisa dibuat dari adonan tepung terigu berprotein rendah yang biasanya dipakai untuk membuat olahan kue kering, kemudian mentega ataupun butter, selanjutnya garam, gula halus, telur, dan air. Pie ini dibuat dengan cara dipanggang. Sebelum dipanggang, pie terlebih dahulu dicetak dari wadah dengan berbagai bentuk yang terbuat dari bahan yang anti lengket. Yang ketiga, bab 3. Metode penelitian. Di sini saya akan menjelaskan. Yang pertama, jenis penelitian. Berdasarkan jurnal penelitian saya, keterampilan pembuatan kek pie buah melalui media pop-up untuk anak tunarungu kelas 4 di SLB Negeri 1 Padang, maka berdasarkan permasalahan yang diteliti tersebut, peneliti menggunakan jenis penelitian tindakan kelas, di mana penelitian tindakan kelas itu adalah penelitian yang dilakukan oleh guru yang mengajar di kelas yang menekankan pada penyempurnaan ataupun peningkatan proses dan praktik pada pembelajaran. Penelitian tindakan kelas digambarkan sebagai suatu proses yang dinamis meliputi perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi yang merupakan langkah berurutan dari satu siklus ke siklus berikutnya. Kedua, desain penelitian. Suatu penelitian itu dimulai dengan penyusunan rancangan penelitian atau juga kita sebut dengan desain penelitian, menarik sampel, menyusun instrumen analisis, dan terakhir menulis laporan penelitian. Nah, desain penelitian itu merupakan suatu proses dalam merencanakan dan melaksanakan penelitian yang merupakan gambaran secara jelas tentang hubungan variabel, pengumpulan data, dan analisis data, sehingga dengan desain tersebut peneliti mempunyai gambaran tentang bagaimana keterkaitan antar variabel dan juga bagaimana pengukurannya. Yang ketiga, variabel penelitian. Variabel penelitian itu merupakan sesuatu yang menjadi fokus peneliti yang tidak bersifat homogen atau tidak sama. Nah, ada dua variabel dalam penelitian ini. Yang pertama adalah variabel bebas atau bersimbol dengan X atau sering kita sebut dengan variabel X, yaitu variabel yang mempengaruhi terjadinya perubahan pada variabel terikat atau variabel Y. Variabel X pada penelitian ini adalah media pop-up. Yang kedua adalah variabel terikat atau variabel dependent atau sering kita sebut dengan variabel Y karena bersimbol dengan Y, yaitu variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Variabel Y pada penelitian ini adalah keterampilan pembuatan kek pie buah. Nah, selanjutnya adalah setting penelitian. Setting penelitian. Penelitian ini akan dilaksanakan di SLB Negeri 1 Padang. Insya Allah akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2020 pada semester ganjil tahun ajaran 2020-2021. Subjek penelitian. Subjek penelitian itu merupakan seseorang yang memberi respon jika diberikan suatu perlakuan padanya. Nah, pada penelitian ini, subjek penelitian ini merupakan peserta didik tunarungu yang berada di kelas 4 di SLB Negeri 1 Padang. Selanjutnya adalah tahapan penelitian. Pada tahapan intervensi ini, peneliti menggunakan konseptual intervensi tindakan yang berkaitan dengan menggunakan media pop-up sebagai media untuk meningkatkan keterampilan vokasional anak tunarungu yang berguna untuk mengetahui apakah dengan media pop-up dapat meningkatkan keterampilan pembuatan pie buah pada peserta didik tunarungu di kelas 4 di SLB Negeri 1 Padang, sehingga hasil yang diperoleh sesuai dengan apa yang diharapkan. Hasil yang diharapkan dalam penelitian tindakan ini yaitu dalam proses pembelajaran keterampilan tata boga, peserta didik tunarungu yang berada di kelas 4 dapat ikut aktif dan antusias saat proses belajar mengajar berlangsung.
Yang selanjutnya adalah teknik pengumpulan data. Ada 3 teknik pengumpulan data. Yang pertama ada observasi. Pada teknik ini, peneliti harus membuat pedoman observasi dengan memerinci aspek-aspek yang akan diobservasi. Observasi adalah cara pengumpulan data yang sistematis untuk mengenal pribadi seseorang dengan diperolehnya data yang kualitatif mengenai situasi pembelajaran pada saat pelaksanaan penelitian yang menggunakan lembar observasi peserta didik dan guru. Yang kedua ada wawancara. Peneliti harus menyusun pedoman wawancara atau angket yang akan diisi oleh peserta didik. Dan yang terakhir adalah tes. Dalam hal ini, guru akan melakukan tes jika diperlukan. Nah, dalam peneliti ini memakai teknik pengumpulan data dengan metode observasi dan juga tes. Selanjutnya adalah teknik analisis data. Data yang diperoleh dari penelitian dengan teknik observasi dan tes yang diolah dengan menggambarkan keadaan peningkatan pencapaian indikator keberhasilan tiap siklusnya dan menggambarkan keberhasilan pada mata pelajaran tata boga untuk anak tunarungu kelas 4 di SLB Negeri 1 Padang dengan menggunakan media pop-up. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini berbentuk kuantitatif berupa data-data yang disajikan berdasarkan berbentuk angka-angka. Nah, tugas saat pelaksanaan observasi yang pertama mencatat semua kegiatan saat pembelajaran tata boga, yang kedua mencatat kelemahan saat proses belajar mengajar berlangsung, dan yang ketiga mencatat bagaimana keaktifan dan antusiasme peserta didik saat proses belajar mengajar berlangsung. Nah, setelah segala data terkumpul, barulah peneliti mempelajari data dengan seksama yang kemudian dibuatkan perencanaan perbaikan-perbaikan terhadap pelaksanaan tindakan pembelajaran berikutnya.